Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi'asrahi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisa wal maqalatu salisata asyarah. Maqalah wasyalisata asyarah. Maqalah ke-23, maqalah ke-13, halaman 23. Udah ketemu semua? Karena kalau kita hanya baca matannya, jadi di tulisan itu kan ada an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala arba'atun. Ya. Itu namanya matan. Saya akan baca sampai syarah yang disyarahi oleh Syekh Nawawi. Syarahnya mana? Minal hisali. Di belakang arba'atun kan minal hisali. Biar sekalian dimakna sama kata-kata ya. Biar kalau ngajar ini penting. Nashwail ibad ini penting. Selain memang tasawuf, kita belajar fikih juga perlu belajar tasawuf. Orang yang hanya belajar fikih itu ada potensi fasik, ada potensi kaku. Kenapa? Fikih itu hanya mengajar bagaimana cara wudhu yang benar secara zahir. Membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kepala, membasuh kaki. Nah, itu yang kemudian yang diajari fikih. Kalau itu tidak dikerjakan, maka tidak sah wudhunya, kan begitu. Salat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam ya. Tapi kalau hanya belajar fikih, tidak belajar tasawuf, ada potensi kesombongan di dalam dirinya. Kenapa? Hati tidak terjaga. Makanya kalau kita belajar, kalau kita lihat di dalam kitab Iqadul Himam, sarah daripada kita insyaallah akan memperbanyak hasanah ilmuwan nanti. Catatan-catatan itu bisa dicatat. Di dalam kitab Syarah Hikam, namanya kitab Iqadul Himam, yang disebut dengan amal adalah harkatul qalbi awil jismi. Bergeraknya badan, bergeraknya hati, ini disebut dengan amal. Makanya wabashiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri amal. Wabashiril ladzina amanu, wabashir, berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman kemudian beramal saleh. Beramal selalu sering. Ustaz, pendakwah selalu menganjurkan untuk selalu beramal saleh. Jangan-jangan kita tidak tahu amal itu apa sih sebenarnya. Amal itu adalah harkatul qalbi, gerakan hati, awil jismi atau gerakan badan. Jadi hati atau badan itu bergerak, maka itu disebut dengan amal. Kalau amal tersebut bergerak mendapatkan pahala, maka itu disebut dengan taat. Jenengan ngangkat pen, gerak enggak? Ngangkat pen. Saya ngangkat apa ini? Spidol, gerak enggak? Kalau geraknya tadi mendapatkan pahala, maka ini yang disebut dengan taat. To'ah. Spidolnya banyak, tapi satu enggak bisa. Kalau bergeraknya tadi dapat pahala, dapat saubun, jazaun, itu kan dalam ya, balasan ya. Maka ini disebut dengan taat. Kalau apapun yang digerakkan, hatinya digerakkan, potensi akhirnya adalah pahala, maka itu yang disebut dengan taat. Tapi kalau gerakan yang dia lakukan, mau pakai kancing, pakai kerudung, pakai sandal, tapi potensi yang dilakukan ini mendapatkan dosa, ini disebut dengan maksiat. Dengan jalan kaki, sama-sama jalan. Satunya jalan ke sini, ke madrasah.
satunya kabur ke rumahnya, atau satunya kabur tidak izin ke pengurusnya, mau ke guru cendana mau beli bakso, nggak pamit, melanggar. Ada potensi dosa yang telah diamanahkan kepada jenengan, ada dosa. Setiap jenengan gerak hati, gerak badan pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu dihisab. Ada hitungannya. Kakak-kakak nulis sekarang ya, ini dihisab oleh Allah. Duduk di bangku dihisab oleh Allah. Hisabannya insya Allah kalau kita duduk di dalam majelis ilmu, insya Allah hisabnya adalah baik, tidak akan buruk. Nah, maka kemudian untuk memperbagus amal ini, kalau di dalam kitab Iqadul Himam dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara syariat, yang kedua dengan cara thariqah, yang ketiga dengan cara hakikat. Cara memperbagus amal dengan 3 cara. Amal yang kita lakukan ini biar sempurna di sisi Allah dengan 3 cara. Ini menurut kitab Iqadul Himam. Syarah hikam. Kata hikam, kata syarah hikam mengatakan begini. Kalau untuk memperbagus amal, kita tahu kan amal tadi apa? Gerakan badan, gerakan hati. Gerak sedikit saja itu pasti ada hitungannya. Makanya Rasulullah itu berdoa, ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulkan bersama orang-orang miskin, dan matikan saya dalam keadaan miskin. Karena enggak ya. Kemudian Rasulullah itu pengen mati dalam keadaan miskin, dikumpulkan dengan orang-orang yang miskin, karena memang orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang yang banyak amalnya, banyak kekayaannya. Akan dihisab setiap kekayaan itu. Makanya luar biasa ketika kekayaan itu, perabotan itu, properti itu digunakan betul-betul untuk kebahagiaan investasi akhirat. Artinya jenengan kaya, ulama itu memang harus kaya. Ada namanya Asy-Syadili, Al-Imam Asy-Syadili. Al-Imam Syadili itu kaya. Zuhud itu bukan berarti jenengan meninggalkan dunia, tidak. Orang banyak yang berkata hidup di dunia ini hina, ngapain? Hidup yang semestinya kita di akhirat nanti itu adalah dunia betul-betul kita. Memang hidup di dunia ini adalah fana, sebentar lagi akan rusak. Tapi ingat, yang di dunia ini adalah tempat kita mengambil tempat kita memanen amal-amal yang kelak buat kita sanggup bekal untuk akhirat. Itu dalam Al-Quran idza jaa ahaduhumul maut, ya kan? Ketika kematian itu datang kepada mereka, mereka berkata, irji'uni, kembalikan aku ya Allah. Ingin kembali ke dunia. Kenapa? La'alli, agar saya la'alli a'malu fima taraktu, agar kami bisa melakukan di dalam sesuatu yang telah aku tinggalkan. Dulu aku tidak beramal saleh, dulu aku tidak mendengarkan orang tua, kembalikan aku ya Allah ke dunia agar aku bisa perbaiki itu. Tapi apa kata Allah? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Kamu sudah mati, tidak bisa lagi kembali. Maka kemudian ini memang kebanyakan orang yang mengatakan orang-orang zuhud dunia ini fana, sebentar dan tidak akan hidup selamanya. Cuma apapun yang akan dihisab yang menjadi nilai diterima tidaknya amal itu ketika kita ada di dunia. Makanya
Kita untuk memperbagus amal itu dengan 3 cara ini. Yang pertama syariat. Apa syariat? Kalau syariat itu liislahil jawari, memperbagus luar. Syariat memperbagus luar. Dengan cara apa? Dengan cara taubat, dengan cara takwa. Ini ada 3. Ini dengan cara taubat, dengan cara takwa, dengan cara istiqomah. Ini sebelum kita menjauh lagi belajar tasawuf, kita harus tahu taubat. Taubat ini artinya kembali. Bertaubat ini artinya kembali. Bukan hanya kepada orang yang bermaksiat taubat. Bagi orang yang bermaksiat, memang dia taubat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan, karena orang yang bermaksiat kepada Allah, dia sedang jauh dengan Allah. Orang yang bermaksiat, melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu sedang jauh dengan Allah. Tapi orang yang sedang dekat dengan Allah, ibadah dengan Allah, sujud kepada Allah, itu sedang dekat dengan Allah. Maka kemudian orang yang bermaksiat silakan taubat. Taubat itu artinya tabah, kembali. Taubat ini bukan hanya orang bermaksiat. Orang yang belum rajin sholat tahajudnya, mari kita taubat. Yang tadinya nggak tahajud, sholat tahajud. Orang yang murojaahnya sehari sekali, taubat dari murojaah 1 kali menjadi 2 kali sehari, menjadi 3 kali. Selalu tambah kembali, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masih sering melakukan perkara makruh, taubat dari makruhnya, mengerjakan as-sunnah, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diberikan Rasul, apa yang dicontohkan Rasul, itu adalah taubat juga. Orang yang tidak biasa melakukan as-sunnah, kemudian melakukan sunnah, itu juga taubat. Artinya kita katakan taubat itu bukan hanya kepada orang yang bermaksiat. Sampai orang yang ahli ibadah, dia sholat tahajudnya hanya 4 rakaat, tambahkan lagi. Oh, dia sholat tahajudnya hanya 2 rakaat, tambahkan lagi 2 rakaat. Dia sudah 4 rakaat istiqomah, tambahkan lagi menjadi 6 rakaat. Semakin banyak dia ibadah, maka semakin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah taubat, ini tidak cukup untuk memperbagus badan dohir, karena syariat ini memperbagus lahiriah, memperbagus badan. Karena di dalam diri kita nanti itu Kak, ada badan, ada hati, ada ruh. Orang itu lebih banyak memperbagus badannya. Kalau nggak pakai skincare merek ini, saya kurang nyaman sumpamanya. Ini kan kepada fisik. Saya harus naik motor ini pada fisik. Dia lupa bahwa sebenarnya di dalam dirinya ada ruh yang harus dia kasih asupan gizi. Ada ruh yang seharusnya dia perbagus. Nah, yang kemudian setelah kita taubat ini, Mbak, kita lanjutkan setelah kita melakukan taubat dengan takwa. Takwa ini apa? Melakukan segala perintah Allah, menjauhi larangan. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawawi. Melakukan segala perintahnya Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Disuruh sholat ya sholat, disuruh zakat ya zakat. Jangan dekati yang memabukkan, jangan dekati zina, jangan berhalwa dengan laki-laki dan sebagainya, jauhi saja. Karena itu adalah perintah syariat. Itu namanya takwa. Taubat sudah, takwa sudah. Ini tidak akan sempurna kalau tidak istiqomah. Istiqomah itu apa? Melakukan secara kontinu kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Kalau kita gambarkan secara gampangnya begini. Ketika badan kita kotor karena kita mandi lumpur sumpamanya. Kotor. Cara memperbagus kita kotorin dengan cara mandi, dengan cara main lumpur tadi, hujan-hujan. Agar kalian badannya bersih, gimana caranya? Mandi. Mandi itu belum bagus, karena masih telanjang. Agar bagus,
Setelah mandi sudah bersih, sudah pakai skincare, agar lebih bagus lagi pakai baju. Bajunya terbaru lagi ya. Nah, mandi tadi yang tadinya kotor, mandi ini disebut dengan taubat. Setelah mandi sudah bersih, pakaiin baju yang namanya takwa. Nah, mandi sudah bersih, pakaian bagus, ini tidak akan sempurna kalau tidak dilakukan secara terus-menerus. Ini yang disebut dengan istiqomah. Kalau sudah itu dilakukan, insya Allah secara syariat, kalian adik-adik, kakak-kakak, insya Allah secara syariat, secara zahiriyah, jasmaniyah, kalian sudah baik. Kemudian yang kedua adalah thariqah. Hanya secara zahir tidak bisa. Ternyata kita ada yang thariqah. Thariqah ini apa? Li islahil qulub, untuk memperbagus hati. Li islahil qulub, untuk memperbagus hati. Hati kita bagus ini dengan 3 cara. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah tasdid. Yang ketiga adalah tumaninah. Pertama ikhlas, mengerjakan sesuatu. Mau ke sekolah ke sini, saya yakin kakak-kakak ikhlas. Karena memang di sini ini adalah kerjaan rutin ya. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, semuanya rutin. Pasti saya yakin ikhlas dalam melakukannya. Melakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat juga melakukan karena Allah. Yang kedua adalah tasdik, jujur. Orang ikhlas belum tentu jujur, Kak. Orang ikhlas belum tentu jujur. Kalau kita sholat biasanya kan membaca doa iftitah. Ada yang membaca ba'id baini wa bain, ya kan? Atau ya. Ada yang membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah An. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Tapi di dalam pikirannya, tadi laptop saya yang tadi sekolah ditaruh di paling bawah atau belum dimasukin atau enggak ya? Mulutnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tapi pikirannya kemana-mana. Dia berangkat sekolahnya ikhlas, dia sholatnya ikhlas, tapi setelah Allah Akbar ikhlas, tapi ketika baca inna salati wa nusuki, ibadahku, sholatku hanya kepadamu, lillah, hidupku, matiku kepadamu ya Allah. Saya hadapkan kepadamu wajahku ya Allah. Tapi pikirannya, entar bagaimana hukumnya? Itu kemudian itu apa yang diucapkan dengan mulutnya, dengan isi hatinya, dengan pikirannya tidak sejalan. Ini tidak tasdik. Tasdik itu inna sholati wa nusuki, memang betul-betul berpikir bahwa Allah itu sedang mendengar, bahwa Allah itu sedang, kita memang sedang bercengkrama. Allah, saya niat sholat menghadap kiblat karena Allah ja'ala fardhan karena Allah. Kita betul-betul ketika apa yang kita ucapkan selaras dengan perbuatannya. Ini tasdik. Ketika kakak-kakak sudah ikhlas, kemudian sudah tasdik, maka Allah akan berikan level yang ketiga yang namanya tumaninah. Orang yang sholatnya, orang yang zakatnya, orang yang beramalnya sudah ikhlas dan tasdik, ngasih permen ke adik kelasnya, ngasih permen ke temannya, ikhlas karena Allah, sesuai dengan itu, bukan karena ada memang betul-betul ingin ngasih, bukan ada udang di balik gudang, udang di balik peyek, semuanya. Memang betul-betul ingin ngasih. Ada orang ngasih karena pengen nanti kalau diajak kemana-mana dia mau. Ada nanti tidak ikhlas. Atau memang dia ngasih tapi di dalam hatinya masih menggerutu sesuatu yang tidak baik, belum tasdik. Jadi kalau kalian amalnya sudah hatinya diperbagus dengan ikhlas, kemudian betul-betul jenengan ngasihnya itu karena Allah, dan betul-betul kalian cinta kepada saudara sama Islamnya, maka akan diberikan sifat yang ketiga,
Nikmat yang ketiga namanya tumakninah, tentram. Makanya ketika sholat, inna sholati, ketika kita memahami huruf-hurufnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Ketika itu seperti itu dibaca dan kita pahami, kita paham betul menghadap Allah, kalian itu akan nikmat. Makanya Rasulullah SAW itu, Kak, di dalam tafsir Sawi, Hasya tafsir Jalalain, ketika Rasulullah itu dalam keadaan capek, banyak masalah, beliau ini melakukan sholat. Di dalam tafsir wasta'inu bis sabri was salah, di dalam tafsir Sawi dikatakan Rasulullah itu kalau dalam keadaan capek sholat. Makanya ketika datang perang apa, dipanggil memang Bilal, ayo kapan waktunya sholat? Saya ingin istirahat dalam sholat. Kalau kita kan istirahatnya tidur. Kalau Rasulullah tidak, capek itu langsung sholat. Dia merasa tentram, nyaman, sehat ketika melaksanakan sholat. Kenapa? Tumakninah, tentram. Kita semakin sholat banyak kan semakin capek. Berarti ada sesuatu yang salah dalam sholat kita. Kalau sholatnya sudah baik, tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah sholat itu daripada keburukan. Kemudian ketika ini kalau ini memperbagus badan dohir ya, atau dohir, ini memperbagus batin atau hati. Li islahil qulub, li islahil jawarih. Ini jawarih, li islahil jawarih, li islahil qulub. Nah, oh ini ya. Kalau yang ini li islahil ruh, li islahil ruh. Ini memperbagus ruh. Ruh yang akan dicabut oleh Allah dari badan kita ini, Kak, namanya ruh. Ketika kita ajar, ruh kita yang akan diangkat. Nah, ruh ini harus diperbagus. Dengan cara apa? Dengan 3 cara. Ada yang namanya muraqabah, musyahadah, ma'rifah. Muraqabah ini kita merasa diawasi oleh Allah. Melakukan apapun kita merasa diawasi oleh Allah. Makan merasa diawasi oleh Allah. Minum merasa diawasi oleh Allah. Di dalam kelas merasa diawasi oleh Allah. Di rumah lagi ada bapak atau gak ada ibu, ada bapak ada ibu, merasa diawasi oleh Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, insya Allah aman dari siapapun apapun. Mau korupsi, mau melakukan kejahatan, ya kita sudah merasa diawasi oleh Allah. Setelah kita merasa diawasi, biasanya naik tingkatan nanti, namanya musyahadah. Kalau musyahadah ini merasa menyaksikan Allah. Jadi seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Ini sudah, kalau kita ibadah sholat seakan-akan Allah. Bukan berwujud ada patung, ada apa, enggak. Tapi seakan-akan ketika sholat Allah seakannya ada di hadapan kita. Ini sudah mencapai tingkat yang namanya musyahadah. Kalau kalian sudah merasa melihat Allah, bukan melihat Allah secara dzat ya, hati seakan saking dekatnya dengan Allah, seakan-akan Allah memang betul-betul ada di hadapan jenengan. Kalau sudah seperti itu, Allah akan berikan tingkatan yang ketiga namanya ma'rifah. Ini sudah kenal dengan Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, luar biasa kan. Biasanya Allah itu akan berikan rahasia-rahasia langit. Di ujung Lampung sana, di ujung Jakarta sana, 3 hari akan ada kejadian yang luar biasa.
Yang lain belum tahu, kakak udah dikasih kabar dulu oleh Allah, dikasih firasat dulu oleh Allah. Kenapa? Ada ma'rifatullah. Nah ini, jadi sehingga kakak-kakak kalau mau melakukan ini harus dasarnya dulu syariat dulu. Setelah syariat terlaksana dengan cara fikihnya, ya, baru thariqah dengan cara tasawufnya. Makanya secara dohir diperbagus, pakai skincare dari apa, Wardah, dari glow Mrs. Glow ya. Itu terus baru ruhnya diperbagus. Syariat, thariqat, hakikat. Kalau dalam Islam sama kayak iman, Islam, ihsan. Baik. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Apa ini? Hah? Kita sampai jam berapa ya? Terus jam 5 pas. Berarti cuma setengah jam. Setelah ini apa kegiatannya? Piket. Hah? Sedikit ya. Ya udah, berarti yang penting setelah kita masuk. Nama saya siapa? Tahu dari mana? Hah? Di situ ada juga ya. Ya. Jadi nanti kita akan mengkaji semua yang ada dalam kitabnya, bukan hanya matanya. Kita betul-betul paham betul apa isi itu. Nanti kita kalau memang ada catatan di kitab lain, kita memang sampaikan nanti. Kita ngaji bukan hanya sekedar makna, tapi betul-betul kita menguasai kepada itu. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.